Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan terkait dengan materi pengembangan instrumen penilaian pembelajaran dengan ranah psikomotor. Nah, jadi sebelum kami melanjutkan ke penyampaian materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Komang Yogi Adi Pranata dengan NIM 2111031140. Kemudian ada rekan saya yaitu Nyoman Antik dengan NIM 2111031444. Nah, selanjutnya di sini saya selaku moderator akan menyampaikan terkait dengan topik pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan pada penyampaian materi kali ini. Topik yang pertama adalah pengertian penilaian aspek psikomotor. Kemudian topik yang kedua adalah tingkatan atau jenjang aspek psikomotor. Kemudian topik yang ketiga adalah teknik dan instrumen evaluasi aspek psikomotor. Dan topik yang terakhir ialah pengukuran aspek psikomotor. Nah, baik, untuk penyampaian materi yang pertama akan saya serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan terkait dengan materi dari topik 1 dan topik 2. Untuk Antik, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian penilaian aspek psikomotor dan tingkatan atau jenjang aspek psikomotor. Yang pertama yaitu pengertian penilaian aspek psikomotor. Dalam dunia pendidikan terdapat 3 ranah yang menjadi acuan dasar dalam penilaian, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Dalam hal ini ranah psikomotor sangat penting karena ranah psikomotor merupakan ranah yang meliputi perkembangan tubuh dan jasmani setiap individu akan aktivitas dirinya terhadap suatu yang menghasilkan suatu benda. Kemudian yang kedua yaitu tingkat atau jenjang aspek psikomotor. Yang pertama, meniru yang memiliki persamaan dengan persepsi dan juga imitasi. Meniru adalah suatu proses kegiatan untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsangan dan permasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Yang kedua ada manipulasi. Manipulasi adalah melakukan suatu gerakan sesuai dengan petunjuk yang dapat berupa tulisan ataupun instruksi verbal. Yang ketiga, kesiapan untuk melakukan gerakan tertentu. Kategori ini meliputi perangkat mental, kesiapan mental untuk bertindak, peringkat fisik, kesiapan fisik untuk bertindak, dan perangkat emosi, kesediaan bertindak. Yang keempat ada ketepatan gerakan untuk presisi. Ketepatan gerakan atau presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan keterampilan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Yang kelima ada gerak terbimbing. Gerakan terbimbing merupakan tahapan awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Hal ini meliputi peniruan atau mengulang suatu pembuatan yang telah didemonstrasikan oleh instruktur dan trial on error, atau menggunakan pendekatan agam respon untuk mengidentifikasi respon yang tepat. Kelaknya kinerja dinilai oleh instruksi atau seperangkat kategori yang cocok. Gerakan biasa berkenan dengan kinerja mana respon tadi D telah menjadi terbiasa, dan gerakan-gerakan yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan kecakapan. Hasil belajar ini berkenaan dengan keterampilan berbagai tipe kinerja, tetapi tingkat kompleksitas gerakan lebih rendah dari level berikutnya. Dan gerakan kompleks merupakan gerakan yang sangat
terampil dengan pola-pola gerakan yang sangat kompleks, kehilangannya terindikasi dengan gerakan yang cepat, lancar, akurat, dan menghabiskan energi yang minimum. Kategori ini meliputi kemantapan gerakan atau gerakan tanpa keraguan dan gerakan otomatis atau gerakan dilakukan dengan rileks dan kontrol otot yang bagus. Dan 6. Gerakan pola penyesuaian atau irtiluasi berkenan dengan keterampilan yang dikembangkan dengan baik sehingga seorang dapat modifikasi pola-pola gerakan untuk menyesuaikan situasi tertentu. Yang ketujuh ada kreativitas atau naturalisasi. Kreativitas atau naturalisasi menunjukkan kepada pencipta pola-pola gerakan baru untuk menyesuaikan situs tertentu. Khususnya hasil belajar untuk level ini menekankan kreativitas yang didasarkan pada keterampilan yang sangat hebat. Sekian pemaparan materi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Anti karena telah menyampaikan terkait dengan materi dari topik pembahasan yang pertama dan yang kedua. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan topik pembahasan yang ketiga dan yang keempat. Untuk topik pembahasan yang ketiga itu, di sini saya akan membawakan materi terkait dengan teknik dan instrumen evaluasi aspek psikomotor. Nah, yang pertama itu adalah tes unjuk kerja. Tes unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik di laboratorium, praktik olahraga, presentasi, diskusi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan lain-lain. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai ini dianggap lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu ada skala penilaian. Skala penilaian adalah alat penilaian yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasikan. Terstruktur maksudnya disusun dengan aturan-aturan tertentu dan secara sistematis. Perbuatan yang diukur menggunakan skala penilaian terentang dari sangat tidak sempurna sampai sangat sempurna. Jika dibuatkan skala 5, maka skala 1 paling tidak sempurna dan skala 5 paling sempurna. Skala penilaian berisikan seperangkat pernyataan tentang karakteristik atau kualitas dari sesuatu yang diukur dan secara fisik, skala penilaian biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu pernyataan dan petunjuk penilaian. Petunjuk penilaian bisa berupa angka 1, 2, 3, 4, dan 5, huruf A, B, C, D, E, atau kategori verbal baik sekali, baik, cukup, kurang, kurang sekali. Kemudian yang ketiga ada daftar cek. Daftar cek merupakan seperangkat instrumen evaluasi yang mencerminkan rangkaian tindakan atau perbuatan yang harus ditampilkan oleh peserta tes, yang merupakan indikator-indikator dari keterampilan yang akan diukur. Berbeda dengan skala penilaian, daftar cek ini tidak dibuat dalam bentuk rentangan nilai, tetapi hanya mendeskripsikan apa adanya. Daftar cek dapat dipakai sebagai lembar penilaian atau alat untuk observasi dalam rangka pengukuran yang bebas waktunya, dalam arti tidak dilakukan dalam suasana ujian secara formal. Daftar cek lebih praktis jika digunakan untuk menghadapi subjek yang sedikit. Hanya saja, daftar cek tidak dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik seorang peserta didik melakukan suatu keterampilan. Dalam menyusun daftar cek, hendaknya menentukan indikator-indikator penguasaan keterampilan yang diujikan dan mengurutkan indikator-indikator tersebut sesuai dengan urutan penampilannya. Dalam daftar cek, jawaban dikategorikan misalnya ada, tidak ada, atau sejenis, dilakukan atau tidak dilakukan, dan kata-kata lain yang sejenis. Kemudian yang keempat ada catatan kejadian. Catatan kejadian adalah catatan seketika yang berisi peristiwa atau kenyataan yang spesifik dan menarik mengenai sesuatu yang diamati atau terlihat secara kebetulan.
Kemudian yang kelima ada tes identifikasi. Tes identifikasi ditunjukkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi suatu hal, misalnya menemukan bagian alat yang rusak. Kemudian yang keenam yaitu tes simulasi. Tes simulasi adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemahiran bersimulasi memperagakan suatu tindakan tanpa menggunakan peralatan atau benda yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ada tes sampel. Tes sampel atau contoh kerja adalah standar ukuran perilaku yang tujuan utamanya adalah menilai kemampuan untuk melakukan daripada kemampuan untuk mengetahui melalui replika miniatur persyaratan pekerjaan yang sebenarnya. Baik, kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu materi dari topik keempat ialah pengukuran aspek psikomotor. Pengukuran ranah psikomotorik merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan unjuk kerja. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Unjuk kerja yang dapat diamati seperti bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi atau deklamasi, menggunakan peralatan laboratorium, dan mengoperasikan suatu alat. Dalam penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses berlangsung, yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktis, atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. Untuk melakukan pengukuran hasil belajar ranah psikomotor, ada dua hal yang perlu dilakukan oleh pendidik, yaitu membuat soal dan membuat perangkat atau instrumen untuk mengamati unjuk kerja peserta didik. Nah, dalam pengukuran aspek psikomotor, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja suatu kompetensi. Kemudian yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga ada kemampuan-kemampuan khusus yang diperlakukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat ialah upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. Nah baik, jadi itulah penyampaian dari saya terkait dengan materi dari topik ketiga dan topik keempat. Kemudian saya akan melanjutkannya ke bagian kesimpulan. Nah selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kelompok kami bawakan. Jadi kesimpulannya adalah hasil belajar dari ranah psikomotor merupakan keterampilan motorik jasmani yang berupa pola gerakan atau keterampilan fisik individu. Teknik dan instrumen evaluasi hasil belajar psikomotor dapat dilakukan dengan tes perbuatan atau tes unjuk kerja atas keterampilan yang telah dikuasai peserta didik atau dapat juga berupa skala penilaian, daftar cek, dan catatan kejadian. Pengukuran ranah psikomotor dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan, namun demikian biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup presentasi dari kelompok kami dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.